Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar Subahi. Saya adalah mahasiswa STK IPNU Indramayu, Prodi PBSI. Di sini saya ingin memaparkan mata kuliah saya media pembelajaran, khususnya pada materi prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini yang harus diamati berupa tingkah laku atau yang dimaksud dengan prinsip active learning, tingkah laku yang mendasar yang selalu nampak dan menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual, serta emosional juga, yang dalam banyak hal dapat diisyaratkan keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk keaktifan fisik. Nah, di sini juga media dan metode yang disesuaikan karakteristik siswa untuk dapat mengoptimalkan gitu. Metode dan medianya itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswanya juga. Nah, kita masuk ke poin pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Nah, apakah itu sudah efektif gitu? Dan juga efisiensi adalah tujuan pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lainnya. Efisiensi waktu dan efektivitas materi juga. Materi yang disampaikan melalui media ini juga akan lebih mudah diserap oleh peserta didik. Poin kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar gitu, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks gitu, dan yang tadinya abstrak menjadi lebih sederhana lagi, konkret, serta mudah dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan prinsip taraf berpikir siswanya. Poin ketiga, prinsip interaksi media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran, bukan hanya berinteraksi dengan media pembelajaran, akan tetapi berinteraksi dengan kita juga sebagai tenaga pengajar itu. Apakah peserta didik kita antusias dalam menyerap ilmu yang hendak kita sampaikan kepada mereka gitu. Nah, poin keempat, ketersediaan media pembelajaran. Jika media tidak tersedia di sekolah, maka semua yang telah direncanakan akan sia-sia dan tujuan tidak akan pernah tercapai karena nggak ada media gitu. Nah, menurut saya media yang paling utama atau bekal yang paling utama sebagai pengajar itu buku. Poin kelima, kemampuan guru itu sendiri menggunakan media pembelajaran gitu. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Dan banyak guru-guru yang tidak linear gitu. Itu sangat nggak bisa gitu untuk menyampaikan materi itu karena nggak linear. Guru-guru yang di luar sana. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pemilihan media belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rumampuk, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan metode mengajar dan materi pengajar, mengingat media merupakan sebagian yang integral dalam proses belajar mengajar. Untuk dapat memilih media dengan tepat, guru hendaknya mengenal ciri-ciri dan masing-masing media. Nah, sama halnya yang tadi yang saya utarakan yang tadi tuh, gurunya harus linear sesuai apa keahlian dan apa yang
mata pelajaran yang dipegang gitu. Nah, misalkan tidak linear, itu akan mempersulit siswa juga gitu untuk menyerap ilmu. Nah, pemilihan media hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan. Nah, disesuaikan dengan kondisi atau geografi sekolahnya, kayak gitu. Nah, di sini ada sang ahli dari Ibrahim menyatakan seberapa pedoman yang dapat digunakan untuk memilih media pembelajaran. Sebelum memilih media pembelajaran, guru harus menyadari bahwa tidak ada satupun media yang paling baik untuk mencapai semua tujuan. Masing-masing media mempunyai kelebihan dan kelemahan. Penggunaan berbagai macam media pembelajaran yang disusun secara serasi dalam proses belajar mengajar akan mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada rencana pembelajaran. Kenapa sih ada RPP? Nah, mungkin alasan Ibrahim ini. Nah, yang kedua, pemilihan media hendaknya memperhatikan syarat-syarat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketersediaan bahan media. Nah, yang tadi biaya pengadaan, kayak membeli medianya, buku yang paling utama yang saya bilang tadi, dan kualitas atau mutu teknik. Nah, itu pemaparan dari dua ahli media pembelajaran. Sampai di sini penjelasan saya mungkin sudah. Kalau ada kurang atau apa, silakan isi di kolom komentar, ada penambahan atau masukan gitu. Sekian dan terima kasih. Wallahu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.